Puji Tuhan. FGB Band, salam orang-orang berbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Bapak dan Ibu yang, bapak aja ya, ada satu ibu di sana ya, ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ingin ceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saya selalu senang sekali kalau membaca Mas Suheri, kalau ada yang berulang tahun itu mengirimkan ucapan selamat, dan di bawahnya ada satu firman Tuhan dari Amsal 9 ayat 11 dikatakan begini, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Saya percaya minggu lalu tanggal 6 Desember Tuhan memberkati saya dengan usia 62 tahun. Saya boleh baru 62 tahun ya, puji Tuhan ya. Saya percaya semua itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah, sehingga saya boleh pagi hari ini juga bisa memberikan kesaksian. Jadi kesaksian saya pada pagi hari ini bukan bercerita tentang saya sebenarnya. Saya ingin menceritakan tentang siapa Tuhan yang saya kenal dan saya sembah selama ini, saudara sekalian. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, dari ayah dan ibu yang waktu itu menurut saya ya itu sangat luar biasa. Saya belajar apa artinya yang namanya kerja keras dari ibu saya sejak kecil. Saya bersekolah pada waktu itu kelas 1 sampai kelas 3 di sebuah sekolah kampung dekat rumah saya. Jadi kalau hujan besar, kebanjiran, meja-meja ngambang seperti itu. Hari ini sudah tidak ada. Tapi untuk saya bersekolah waktu itu, ibu saya setiap hari mengajak saya untuk datang ke rumah-rumah menawarkan dagangan. Saya belajar sejak kecil artinya yang namanya kerja keras dan berjuang. Walaupun keluarga dari ibu dan ayah saya itu orang-orang yang berada, tapi ayah dan ibu saya tidak pernah mau yang namanya meminta, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, sebenarnya bukan itu yang saya ingin ceritakan. Pada waktu opa saya meninggal dari ibu saya, itu saya kelas 4. Ya, orang tua opa saya masih mempunyai kepercayaan leluhur, tapi ada seorang tante saya waktu itu yang bergereja di gereja Katolik. Jadi ada seorang romo yang datang dan melihat saya dan adik saya, serta juga 4 orang om saya. Waktu itu sekolahnya bermacam-macam, dan dibilang, coba mau nggak sekolah di sekolah Katolik. Akhirnya kami pindah ke sekolah Katolik. Menurut saya adalah yang terbaik waktu itu. Di situ saya sekolah dengan biaya yang sangat rendah, karena saudara sekalian, buat kami waktu itu, buat saya dan adik saya khususnya, sekolah atau pendidikan itu suatu barang yang sangat mewah sekali. Tapi karena berkat Tuhan saya bisa pindah sekolah Katolik dan saya mendapatkan pelajaran tentang agama Katolik. Saya mendengar tentang yang namanya firman Tuhan, tentang yang namanya Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, akhirnya juga saya bertumbuh dan saya juga akhirnya ke gereja di GKI Hasin yang dekat rumah, walaupun saya tidak menjadi Katolik. Saya bertumbuh, saudara sekalian. Nah, di situ perjalanan sekolah, saya dari sekolah sampai SMP, SMA di sekolah Katolik yang terbaik, saudara sekalian. Saya bekerja, Tuhan menyertai saya. Saya bekerja dari sejak saya SMA, saya mencari uang. Kemudian sejak saya tingkat 1, tingkat 2, saya harus bekerja untuk saya bisa membiayai kuliah saya, saudara sekalian. Nah, di dalam perjalanan karir saya, Tuhan memberkati saya. Saya memulai karir saya sebagai seorang salesman. Kemudian saya menjadi seorang supervisor dan dipercayakan menjadi manajer. Di tahun 92 akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka bisnis sendiri, dan itu berjalan selama 30 tahun yang akhirnya harus dengan terpaksa saya tutup di tahun 2022 pada waktu Covid, saudara sekalian. Saudara sekalian, itu adalah sekilas tentang masa lalu atau masa kecil saya dan perjalanan pekerjaan saya. Yang saya ingin cerita adalah di dalam tengah perjalanan tersebut, saya diajak oleh seorang kawan saya itu untuk hadir ke dalam sebuah pertemuan full gospel. Yang mengajak saya adalah almarhum dari Bapak Pono Jaya, seorang sahabat baik saya. Dia adalah teman saya pada waktu saya aktif di organisasi ekstra
kampus waktu itu di PMK di masa COVID. Dia sudah dipanggil oleh Tuhan, saudara sekalian, seperti itu. Nah, pada waktu saya mengenal Full Gospel waktu itu di Komang Chapter ini, saya diajak tahun 2005, jadi kurang lebih sudah 19 tahun. Selama hampir 2 tahun saya hanya datang mendengarkan sharing firman Tuhan. Saya mendengarkan kesaksian seperti itu. Dan setiap minggu saya datang tapi tidak ikut aktif sama sekali, seperti itu saudara sekalian. Sampai akhirnya saya mengikuti suatu airlift ke Bali, dan setelah pulang dari airlift itu seperti biasa senior-senior daripada Tomang Chapter juga berkumpul ya, itu sebuah restoran di Jalan Panjang. Di situ saya diminta untuk menjadi seorang chapter presiden. Pada waktu awalnya saya menolak dengan keras. Saya berpikir saya mau hidup nyaman-nyaman aja, semua sudah enak, pekerjaan oke, bisnis ya, keluarga semua sudah oke. Saya sudah punya anak waktu itu, saudara. Tapi pada akhir pertemuan ya, ada sebuah pertanyaan dari Pak Agus Mantan, senior kita. Dia mengatakan, Yohan, ya kan, seandainya kalau kamu ditanya oleh Tuhan, apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan kalau kamu bertemu dengan Tuhan atau dipanggil Tuhan? Nah, saudara sekalian, saya tidak pernah menyangka ya, di situ kehidupan saya berubah. Turning point di dalam hidup saya ada di saat itu. Saya menjadi orang Kristen ya, sejak anak-anak saya aktif di gereja, mengajar sekolah minggu. Tapi tidak pernah di dalam diri saya itu saya bertanya apa yang saya mau lakukan untuk Tuhan. Tapi di situ saya bertanya pada diri saya sendiri, dan saya mengeluarkan air mata, saya menangis. Saya mengatakan dalam diri saya waktu itu, Tuhan, Engkau sudah begitu baik, Engkau sudah memberkati saya begitu banyak, pekerjaan, pengalaman yang luar biasa, saudara sekalian, yang saya alami seperti itu, proyek-proyek ya. Saya bertemu dengan orang-orang yang penting di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi saudara sekalian, pada saat itu saya merasa semua itu tidak ada artinya. Saya merasa bahwa saya belum melakukan apa-apa buat Tuhan. Dan pada akhir pertemuan tersebut, akhirnya saya menerima permintaan daripada senior-senior saya pada waktu itu untuk saya menjadi seorang chapter presiden. Dan disitulah mulai saya menjadi aktif. Itu terjadi di tahun 2008. Saya membuka satu chapter di Kertesarina, namanya lah chapter Grand Indonesia. Saya menjadi chapter presiden yang pertama, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, saya mulai aktif di Full Gospel. Saya mengikuti hampir semua kegiatan. Saya begitu aktifnya ya, dan berjalan dengan itu semua kayaknya baik-baik saja, saudara sekalian, seperti itu. Saudara sekalian, yang saya ingin cerita adalah saya tidak pernah tahu waktu itu apa arti kata dari salam daripada kita Full Gospel yang namanya We are the happiest people on earth. Salam orang-orang terbahagia ini. Tapi setelah melewati perjalanan di Full Gospel ini, saya betul-betul mengerti kenapa saya boleh mengatakan bahwa I am the happiest people on earth. Bukan karena saya mempunyai uang yang banyak, bukan karena saya mempunyai jabatan atau kekuasaan, bukan karena saya mempunyai kenalan orang-orang yang penting, tapi karena saya memiliki Tuhan Yesus, saudara sekalian. Di dalam perjalanan kehidupan saya mengalami yang namanya musim-musim kehidupan, bukan hanya musim kehidupan yang senang-senang saja, saudara sekalian. Saya mengalami banyak sekali pergumulan. Pada tahun 2016, saya diizinkan oleh Tuhan untuk yang namanya mengalami sakit jantung. Di jantung saya ada 5 penyumbatan. Penyumbatan ada 100%, 90%, 80% dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya diputuskan harus dilakukan operasi dan dilaksanakan operasinya di Penang. Saya bersyukur dan saya juga berterima kasih kepada keluarga besar daripada Tomang Chapter yang memberikan dukungan dan membantu saya sehingga saya boleh mendapatkan perawatan dan pengobatan yang terbaik saat itu. Dan saya percaya pada waktu itu Tuhan belum selesai dengan kehidupan saya, saudara sekalian, seperti itu. Jadi saya kembali setiap tahun, saya berulang tahun setelah operasi, my second chance in my life ya, saya selalu bertanya, Tuhan, apa yang saya sudah lakukan untuk kamu? Rasanya saya belum memberikan apa-apa. Jadi setiap saya juga berulang tahun, saya selalu bertanya, Tuhan, ya kan, ini bukan yang namanya the best life in my life, tapi apa yang menjadi the best, ya kan, ya, di hadapan Tuhan, saudara sekalian, yang saya harus lakukan. Dan saya masih belum bisa menjawab sampai saat ini. Dan kenapa saya percaya? Kenapa saya masih umur saya masih tetap diperpanjang? Kenapa
tugas saya di dunia ini masih belum selesai, karena masih banyak hal yang harus saya kerjakan untuk yang namanya kemuliaan Tuhan. Dan saya bersyukur, saya mengerti who am I, siapa saya itu, saya di Full Gospel ini. Saya mengerti apa yang menjadi panggilan di dalam hidup saya itu, karena saya ada di dalam Full Gospel ini. Saya bersama dengan teman-teman, bersama dengan mentor-mentor saya ya, Pak Heri ya, dan lain sebagainya, Pak Agus ya kan ya. Saya merasa bersyukur. Saya juga mengerti kenapa Tuhan menempatkan saya dan memanggil saya ada di dalam Full Gospel ini, saudara sekalian, seperti itu. Karena saya melihat bersama-sama dengan saudara-saudara saya di Full Gospel ini ya, kita bisa melakukan hal yang besar buat Tuhan. Ada banyak sekali orang-orang yang tidak berbahagia di luar, yang jiwanya berbeban berat, yang terikat, yang kita perlu bebaskan. Dan kita memerlukan yang namanya tim di dalam Full Gospel ini, kita bersama-sama seperti saudara sekalian. Saudara sekalian, dalam perjalanan tadi saya katakan, pergumulan yang saya hadapi bukan hanya dalam kesehatan. Karena kesehatan tersebut juga saya mengalami yang namanya financial problem. Ya, saya menutup perusahaan saya. Ya, saya selama beberapa tahun hampir-hampir tidak mempunyai penghasilan seperti itu. Ya, saya menjual semua aset saya, mobil-mobil saya jual seperti itu. Dan saya betul-betul Tuhan proses, ya kan ya, di dalam kehidupan saya. Tapi saya bersyukur, saya diberikan seorang istri yang luar biasa. Ya, dia mendampingi saya, dia menjadi seorang penolong. Saya diberkati oleh anak-anak yang luar biasa. 3 putra saya, mereka tidak pernah yang menuntut atau mengeluh dan mengatakan saya malu dengan Dad pada saat Dad bangkrut. Dia bangga, dia pernah melihat saya sukses waktu itu. Dia ingin saya kembali sukses seperti ayah yang dia lihat sebelumnya, yang penuh dengan semangat, dengan optimis ya kan ya, yang selalu ceria. Tapi pada masa-masa pergumulan dia melihat saya begitu ya kan, stress, depression ya. Dan saya bersyukur ya kan, teman-teman Full Gospel mendampingi saya pada waktu itu, saudara sekalian ya. Saudara sekalian, ada 4 hal yang saya belajar di dalam yang namanya masa padang gurun di dalam kehidupan saya. Yang pertama-tama, Tuhan memberkati saya dengan yang saya tetap percaya dan mencari Tuhan. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Saya semakin mengenal siapa Tuhan buat diri saya pribadi, saudara sekalian. Yang kedua, saya melihat ya kan, Tuhan sedang membentuk, memproses saya menjadi seorang Yohan yang diinginkan oleh Tuhan, bukan apa yang saya inginkan. Seperti itu, saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah saya belajar berserah, menyerahkan diri kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kepada apa yang saya mau, saudara sekalian. Dan yang terakhir adalah yang saya masih belum dan selalu saya minta kepada Tuhan, tolong saya, berikan saya kemampuan untuk melakukan hal-hal, untuk saya boleh mengajak teman-teman saya yang belum mengenal Engkau, sehingga juga mereka boleh mengatakan, aku adalah orang yang berbahagia di dunia karena aku memiliki Tuhan Yesus. Saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, buat saya kemarin ulang tahun tahun 2, saya bilang kepada istri saya, kepada anak dan mantu saya bilang, this is ya kan, adalah salah satu waktu yang terbaik bagi saya, dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya bilang kepada mereka semua. Jadi saya bilang tetap percaya kepada Tuhan apapun masa-masa musim kehidupan yang sedang kita hadapi, saudara-saudara. Itu yang saya katakan. Nah, saya ingin juga memberikan sedikit foto ya, jadi supaya saudara bisa melihat bagaimana perjalanan saya. Dari yang pertama pada waktu saya dioperasi ya. Jadi tahun 2016 saya dioperasi, dan ada seorang ini namanya Pak Denny. Dia datang sebelum dioperasi, ini sudah dioperasi. Dia katakan, Pak Yohan, apa yang masih menjadi beban di dalam hidup Bapak? Artinya kalau Bapak nanti besok dioperasi, Bapak pergi, ya sudah ya kan ya, harusnya semua sudah ya kan, nggak ada beban lagi. Itu sebenarnya yang ingin dikatakan. Tapi Tuhan baik. Ini setelah dioperasi 2016 ya, silakan ya, terus ya. Nah, saudara sekalian ya, ini saya ya, saya yang dioperasi bypass, dibelah, tapi saya sudah bisa ya kan, Tuhan berikan kesehatan, saya bisa ikut lari 10 km, saudara sekalian ya, puji Tuhan ya. Ini beberapa foto ya kan ya, terima kasih. Nah, inilah
perjalanan saya dengan teman-teman di Tomang Chapter yang melayani kita elit ke Surabaya, ke Malang, ke Bandung, ke Semarang, ya. Sebelumnya dulu ke Manado, ke Bali dan lain sebagainya, saudara sekalian. Ya. Ini lagi di Surabaya dengan Pak Heriadi dan Pak Beni. Nah ini saudara sekalian, ini kemarin tanggal 16 November Tuhan memberkati saya, anak saya yang kedua boleh menikah. Ini adalah pemberkatan di gereja di Bogor. Saya mohon maaf karena keterbatasan kami juga, kami tidak bisa mengundang ya kan teman-teman karena juga jaraknya juga dan lain sebagainya. Ini adalah teman-teman dari Tomang yang hadir. Yang kedua, ini adalah foto dari anak saya yang pertama. Dia tinggal di Finland dan dia istrinya adalah orang Finland sana. Dia menikah juga tanggal 28 September kemarin. Ya diberkati di sana, saya tidak bisa hadir, tapi nah ini di gereja di sana, di sebuah gereja Lutheran yang sudah berusia 100 tahun lebih. Ya puji Tuhan saudara sekalian, saya berdoa setiap hari ya untuk dia untuk bisa menikah dan akhirnya Tuhan kabulkan. Dan pada waktu adiknya yang kedua menikah di sini, dia datang kemari bersama dengan istrinya. Kami bisa berkumpul satu keluarga seperti itu. Ya walaupun pada waktu di masa COVID dia betul-betul harus struggle, ya seperti kita semua juga struggle, tapi Tuhan ya kan begitu baik, dia boleh melewati itu dan juga boleh hadir bersama-sama dengan kami pada saat kemarin saudara sekalian seperti itu. Baik saudara sekalian, jadi pada pagi hari ini saudara sekalian ya saya ya kan ya selalu ya ingin mengatakan bahwa seperti juga Tuhan Yesus pernah bertanya kepada muridnya, siapakah aku ini? Ya, Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya. Saya berkata kepada di dalam diri saya, kalau Tuhan bertanya kepada diri saya juga akan menjawab seperti yang murid Tuhan Yesus katakan. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru pribadi buat selamat pribadi buat kehidupan saya. Demikian kesaksian saya. Tuhan berkati kita semua.